Cerita dong. Sebelumnya kan, beliau ini kenapa saya bilang dia tuh udah di atas loh Kak Minca ini. Kak Minca ini sudah pensiun dari sebagai kacap dari BCA. Bukan Mbak Ece loh teman-teman. Kalau kita market survei, rata-rata kalau ditanya bank apa yang paling baik? Rata-rata jawabnya BCA. Wilson Minder. Bang Wilson Minder. Beda serata ya, beda serata di BCA-nya, maaf ya. Nah, gimana sih Kak Minca kehidupan dulu sebagai bankers? Terus gimana nih bisa kesini? Udah di sini kok mau sih? Guys lagi dari bawah ke sini. Boleh nih di-share sama kita. Ya, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Cerita apa ya? Latar belakang saya tadinya karyawan. Sudah selesai sampai pensiun. Terus kenapa kesini gitu ya? Ya gimana dulu kehidupannya sebagai apa? Zaman di bank itu kan saat itu pasti masuk anak-anak masih pada sekolah ya. Sampai sekarang sudah pada lulus semua, udah pada kerja semua. Dua anaknya udah pada kerja semua loh teman-teman. Gini ya, sebetulnya apa yang saya alami setiap fase kehidupan saya itu saya selalu menikmati. Jadi tadi kalau dibilang memulai lagi dari bawah atau saya sudah di atas terus ke bawah, itu saya tidak terpikir untuk itu. Jadi apa yang saya kerjakan saat itu ya saya nikmati di saat itu. Jadi pada saat saya di BCA, ya pekerjaan saya kan sebetulnya sama juga dengan ini ya, ketemu nasabah, ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya ini dilampiaskan lagi dalam bentuk yang lain. Maksudnya fase pertama dengan aturan yang strict, jam kerja segini sampai segini, gitu kan. Nah fase kedua ini adalah waktu kita ngatur sendiri. Ngomong-ngomong, emang kalau kacap harus ketemu nasabah? Ya harus, kalau nggak dapat PT. Nggak tahu soalnya. Nggak dapat PT. Kan targetnya target cabang ya, jadi target cabang memang dikerjakan bersama tim. Tapi kalau kita tidak keluar, tidak ketemu nasabah ya kan kurang dapat ya. Nasabah kan kalau datang ke cabang itu hanya untuk transaksi dia saat itu. Ya kan, taunya misalnya mau ganti buku, mau ganti kartu, atau mau store rekening, store tabungan. Tapi kita tidak tahu latar belakang dia itu seperti apa, misalnya bisnisnya seperti apa, kalau tidak kita kunjungi gitu kan. Nah setelah kita kunjungi kita baru tahu dia perlunya ini. Jadi bisnisnya bisa kita dapat banyak. Kalau kita berkunjung ke nasabah, kalau kita diam di kantor ya hanya berdasarkan data yang tertulis yang dia laporkan. Oh pekerjaan saya misalnya pengusaha bidang tambang misalnya gitu ya. Ternyata pada saat kita datang nggak cuma tambang, ada yang lain-lain kan ya. Nah itu perlunya kita datang ke nasabah. Nah sama juga kayak kita gini kan, ketemu siapapun yang kita temuin kan kita ngobrol-ngobrol dulu, tahu latar belakangnya apa, baru kita mau kasih produk apa ya yang cocok. Jadi garis merahnya sebenarnya kurang-kurang lebih sama ya. Sangat harus sama. kenal nasabahnya biar bisa, kan BCA juga punya produk-produk yang bagus, yang individual gitu ya. Terus nah Serius banget ya. habis itu Kak Minca setelah itu pensiun saat itu tahun berapa tuh? Berapa tahun lalu tuh? Kapan ya pensiunnya saya aja lupa. 15 tahun lalu. 69 berarti kalau 69 lahir umur 55 tahun berapa? 2023. 2023. Ya 2023 saya pensiun. 2024 itu 2024 pensiun, tapi masih dapat gaji ya, setahun. Santai gitu ya. MPP. Kemudian 2024 itu diajak adik saya Rika, leader saya saat ini untuk ikut. Sebetulnya udah dari dulu minta diajak, cuma kan nggak boleh ya kita double job gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena konflik
itu ya. Konflik kepentingan nanti dikira saya ngambilin nasabah di CA. Karena kan saya pegang data, ada data. Terus Kak Minca, Kasih gue aja kan, menurut kabar data yang ada, Kak Minca ini misalnya udah pensiun dari itu, terus kemudian suami juga dengan pekerjaannya juga mumpuni ya, jadi tidak berkekurangan dan sebagainya. Nggak ada masalah lah dari situ. Kenapa sih mau diajak ke sini? Gimana sih Erika waktu itu ngebujuknya, ngorek-ngoreknya? Ya, Nggak dikorek kemarin. Kok bisa mau gitu? Kok ya udah deh. sebetulnya saya tuh hanya mau menjebak si Imelda ya. Dia merekrut Orangnya nggak ada, orangnya nggak ada. Erika merekrut Imelda. Memang saya udah dari dulu diajak juga karena masih kerja saya nggak ini. Kemudian Erika ngajak Imelda untuk gabung. Terus saya lihat kok kayaknya Imelda masih ragu-ragu. Padahal ini sebetulnya bisnis asuransi ini masih terbuka peluangnya lebar gitu kan. Cuma kok kayaknya dia masih ragu, ya udah saya bilang udah aku di bawahmu, kau ikut aja sebenarnya. Jadi dia bukan di bawah Erika, jadi masih cucunya ya. Iya, cucu. Jadi biar Imelda nggak ragu-ragu lagi gitu. mantep gitu ikut sini, langsung dicontohkan. Hai Imelda, jika Anda menonton. Ada. Jadi ceritanya seperti itu. Dan kenapa saya mau ikut ya memang ini ya. Kalau kita diam di rumah sudah biasa kerja, takutnya cepat pikun. Gitu. Ini aja saya sudah agak pikun. Aktor, apa? Ya, terus sambil ini juga supaya saya gerak gitu kan. Tetap lincah biar tetap gitu. itu. Katanya saya naik sini bisa sendiri kan. Dirimu 2 kali dibantu. Bukan faktor manja. Iya. Ya. Manja mempesona. Oh ya teman-teman, ini kan kami waktu awal gabung termasuk kelas prospecting itu beberapa kali di kelas saya itu beliau ini benar-benar orang yang fast learner loh. Jadi kalau pas di kelas itu perhatian terus yang ditanya tang itu benar-benar nih nandain, nih dikerjain. Di kelas berikutnya pas saya ngajar lagi dia tuh pas ini ke depan tuh udah bisa, dia tahu nangkep yang kemarin ini dan dilakukan. Kelihatan nggak teman-teman kalau dikerjain atau enggak ya gitu. Jadi emang BCA gitu nah kami setelah bergabung ini terus gimana tuh, boleh nggak kita tahu gimana sih awal-awal memprospek, bagaimana prospek pertama, apakah pasarnya yang seumuran atau ngambil kayak anak kan udah kerja nih, apakah rekan kerja anak. Terus gimana closingan pertama siapa? Iya ada ya. Saya harus ingat yang pertama kan. Iya tadi banyak banget soalnya. Ada yang pertama. Ada yang paling pertama. Apa itu? Saya itu video yang pertama pada mantan customer service saya dulu. Iya. oh, Udah ya. jadi bapaknya, terus baru merit, jadi kan pas banget ya. Pas. Artinya dia keluarga muda yang belum ada tanggungan. Terus saya tahu nanti bulan ini akan dapat THR. bonus ya. Irisan bonus. Jadi saya udah sounding dia, saya kan masuknya Maret ya. Enggak, Januari. Januari. Jadi kan dapatnya Maret. Jadi sebelum itu saya udah ngobrol dulu nanti ya Maret. Jadi dia dapat mau yang langsung tahunan kan. Itu. Jadi first case saya adalah mantan rekan kerja saya dulu. Jadi langsung nggak ada ini ya, nggak ada kendala, itu cepet aja pokoknya. Dan itu saya pakai cekatan karena dia di Bogor. Saya sini jadi waktu itu kan ada program di Prudent ini kan ada model cekatan, ada yang langsung, ada ini, semua saya coba supaya ada Belajar pengalaman gitu. gitu. Iya. Tuh saya bilang fast learner ya, agent baru langsung bisa pakai cekatan. Yang lama juga mau pakai cekatan kita masih agak nanya-nanya. Dan kebetulan kan si nasabahnya ini kan anak muda, jadi dia juga cekatan juga, ngerti ini langsung ya. Iya enak ya kalau yang sama-sama Itu ngerti. malam-malam pulang
pulang kerja saya ajak ngobrol gini-gini, udah sambil ini ya saya kirim ininya, udah langsung selesai. Yang prospek mantan kaca gue nih. Enggak juga sih, saya selalu ini ke mereka bahwa kita tuh teman. Kita sebagai rekan kerja hanya jam 8 sampai jam 5. Setelah itu kita teman, mau ngopi bersama, mau nongkrong bersama, itu udah jalurnya beda. Jadi pada saat saya ngobrol itu ya saya bukan atasannya dia kan, karena udah di luar itu. Mana ya Iya, iya. Jadi harus dibedakan. Pada saat kita di kantor, di luar ya jangan sok ngebosi atau sok jadi suruh gitu ya, karena udah beda ranahnya. Kok serius semua ya? Buat teman-teman mungkin banyak juga nih yang belum tahu. Dengar gak tadi lo kata Kaminca kalau ngomong jangan suka ngebosi. Terus orangnya lembut. Kalau anak sekarang bilang soft spoken. Banyak yang tahu nggak kalau beliau ini sebenarnya berdarah tapi upbringingnya di Jawa. Semarang apa Solo? Saya Semarang. Oh, Semarang, makanya lemah lembut sedemikian rupa. Sama lembut kayak gue. Copy paste sama lenca banget ini. Dan kemarin saya juga baru tahu, fun fact-nya ternyata beliau kita ini beririsan, terlepatnya suami saya ya. Jadi teman SMA-nya Kaminca ternyata itu rekan kerja seniornya suami saya zaman jadi wartawan dulu. Dan saya juga baru nggak bahwa ternyata temannya dia menyangka, temannya suami saya menyangka bahwa oh iya istrinya di Prudential. Itulah akibatnya kalau suami posting story hanya di tag istrinya, nggak posting sendiri. Jadi saya yang pikir istrinya ya. Di garis bawahi, oh yang istrinya di Pruden ya? Istrinya di Pruden. Berarti kamu nggak pernah ya. Terus Kaminca, aku ini ya nyontek ya. Masih gini. Terus, ya tadi kan udah kok. Prospek yang pertama, komisi pertama berapa? Kalau komisi saya nggak pernah itu ya. Maksudnya bukannya nggak butuh duit, maksudnya gini, saya percaya dengan sistem gitu aja udah. Sistemnya iya. Jadi intinya saya hanya bergerak untuk menyampaikan edukasi ke anak muda bahwa ini penting untuk kalian di masa depan. Mereka kadang agak percaya ya, karena kita udah pensiun, jadi udah nanti kalian kalau mengalami usia saya kadang nggak ikut pegang gitu kan. Kalau saat ini hanya ngopi, terus apa lagi giling ya kan. Anak sekarang kan fokusnya ke situ, tapi dia tidak mempersiapkan. Kalau nggak di edukasi dari awal, mereka tidak akan mempersiapkan nanti di masa saat seperti saya ini ada nggak yang dihasilkan yang dia pegang gitu. Oh, karena Jadi, Kaminca lebih ke mendekati situ, dengan iya. pengalaman ya, Iya. jadi menceritakan pengalaman hidup juga sebagai saat memprospek itu. Iya. Dan kenapa saya mau ke Pruden? Sebenarnya pada saat selesai dari BCA itu udah ada satu AIA deketin, terus apalagi itu yang manut boleh nggak disebut? Ya kan? Nah kalau AIA kan karena di BCA saya sudah jual AIA, artinya saya udah sedikit paham tentang produknya. Kalau saya di AIA lagi nggak berkembang nanti saya kan, maksudnya ada hal baru lagi lah. Kemudian teman saya bilang yuk ke Manulife gitu kan, nanti kita ketemu teman-teman kita yang pensiun gitu kan. Saya malah jadi aduh, saya itu udah pensiun pengen ketemu anak muda. Iya, masa ketemunya pensiun lagi nanti pembicaraannya masalah itu lagi kan, anak dan suami cucu gitu kan. Nah ini kan mau pembicaraannya yang berbeda. Jadi pas diajak Erika ke Incompany, saya melihat situasi, maksudnya budayanya itu hampir mirip dengan di BCA ya, maksudnya kita seperti teman, kayak keluarga gitu, bukan kayak kantor-kantor resmi beneran gitu kan, tapi ya sebetulnya kantor juga gitu kan.
kerja tapi kayaknya nggak kerja. Nah, gitu loh. Jangan kelihatan orang bahwa kita kerja. Zaman kita kuliah juga gitu. Jangan kelihatan orang kita belajar. Dari mana caranya? Bagus ya? Iya, tapi nilai bagus. Dari mana caranya? Karena saya audiovisual Keanggotaan kan? auditor. Jadi teman saya suka nangkring di kos-kosan teman. Mereka pas mau ujian atau apa kan pada ngafalin gitu kan. Ini cerita gini, saya cuma dengerin. Gitu kan. Pas keluar nilai A, B, A gitulah. Jadi artinya sudah dari dulu terbiasa nggak terlihat bekerja tapi bekerja. Terlihat belajar tapi belajar gitu loh. Jadi kalau orang lihat kayaknya jalan-jalan dulu di sini Suhu nih, pemain nih. Kira cuy ini ternyata. Pemain ini. Jadi maksudnya kalau zaman sekarang orang namanya pencitraan ya, kayak cerita kayak apa mau kelihatan kerja keras, pulangnya sampai malam lembur-lembur. Kalau saya bilang lembur-lembur itu berarti dia nggak bisa bagi waktu. Pagi ngapain kok sampai sore nggak selesai. Menunda berarti dia. Jadi kalau Kaminca ini bukan alon-alon asal kelakon, karena beliau tidak alon-alon loh, tapi kalem-kalem tapi pasti kelakon. Kamu terjemahin. Jadi terus Kaminca dari selama 1 tahun itu gimana proses untuk promosi AAB waktu itu? Apa sih yang bikin jedernya gitu? Kan tadinya cuma mau sebagai ini nih, meyakinkan Imelda bahwa ya aku ikut di sini nih, kamu udah ayo ikut sini, tapi kok akhirnya dua-duanya jadi promosi. Ya, itu kan ceritanya sebetulnya tujuannya kita mau jalan-jalan ya. Ke Erika kita bilang gitu, mau yang waktu itu ke Belanda. Ke Belanda, tapi kayaknya dari Januari sampai apa itu? Bulan September masih ini belajar terus kita. Rajin tiap hari Rabu ya? Iya, Rabu atau Selasa kita meeting unit rajin belajar mengenai produk gini. Udah giliran pas mau maju jalan, saya kalau masalah MS-nya udah MS-nya banyak. Lebih ke menebar dulu, tapi tidak memaksakan mereka harus beli, melihat kondisi keuangan kan saya lebih ke anak muda. Gitu kan, mengedukasi dulu. Nanti masalah panennya terserah lah yang di atas yang kasih kan. Nah gitu. Ternyata iya. Dan ternyata pada saat bulan Juni ya, yang produk PSP keluar itu Agustus Juni Juli itu udah ada. Terus sementara kita tinggal 3 bulan lagi untuk menuju Desember gitu kan. Untuk mengejar ke Belanda itu kayaknya sudah nggak ini. Akhirnya apa yang bisa kita kejar nih? Oh, promosi aja, promosi 300 ya. 300 sama NAA 4. Ya udah kerjain dulu NAA-nya sama sambil ini nih ada yang bisa dikeker gitu kan. Kasih PSP. Kemudian karena saya ada PSP sini, saya langsung fokusnya sama si Imelda, kita cari PSP dulu aja yang cepat biar ngejar yang AAB. Itu dari Januari sampai sebelum PSP keluar, sebelum akhirnya ngejar PSP itu API udah berapa waktu itu? Rata-rata yang di intinya saya itu ini loh, kalau dilihat dari sejarahnya Januari ada, Februari ada, Maret ada, setiap ini ada kayak satu. Ya, untuk menunjukkan konsistensi bahwa saya kerja. Gomnya itu setelah PSP. Sebelum ada PSP. Enggak, gomnya itu setelah Iya. PSP. Jadi untuk ngejar nominalnya ya paling tidak harus di PSP. Jadi saya yang kosong itu hanya di bulan Juni atau apa itu nggak ada produk, nggak ada produksi. Tapi artinya kalau dilihat dari runutannya itu dari grafiknya ada. Iya, selalu ingat kok, selalu ada mincer ya. Oh gitu, jadi pas PSP keluar langsung ngebut dari situ. Iya. Oh iya. Terus itu rekrutan saat itu jadi berbarengan tuh? Apa Ya, udah dari awal udah mulai enggak, merekrut? itu ya terakhir ya. Untuk melengkapi persyaratan itu kan harus ada NAA, jadi kita merekrut ya suami, anak, terus ada si Febri ya, si kakak, ya udah gitu. Yang di luar hanya Febri, yang lainnya saudara. Yang lainnya keluarga dekat semua. Yang penting memenuhi syarat dulu ya. Kayak gitu. Jadi kemudian akhirnya promosi AAB semuanya fix. Oke, itu AAB itu terkumpul semua di
Desember? Apa sebelum Desember udah oke? November udah. November udah. September Oktober udah. Sebagai API apa udah beres, rekrutan udah beres itu akhirnya promosi bersama-sama dengan dengan Imelda. Tepuk tangan boleh dong teman-teman buat Kaminca. Nextnya apa Kaminca? Abi. Saya tuh tetap concernnya ini ya apa edukasi untuk lebih ke anak-anak muda yang baru bekerja, baru berkeluarga. Masalah nanti ada bentuknya yaitu puji Tuhan ada memang saya ditempatkan untuk ke situ, tapi lebih ke arah ini aja saya menjalaninya itu seperti itu, menikmati ketemu orang, menikmati mengedukasi. Kayak kemarin saya ke PI namanya di kopi apa itu ya, bartendernya saya ituin ajak ngobrol gimana Baristanya. ya, baristanya kau kerja udah berapa lama, saya bilang gitu. Baru 3 tahun gitu kan. Oh terus udah dapat apa dari kerja 3 tahun itu? Nggak ada tante. Saya dipanggil tante. Langsung ngotot. Saya tutupin obatnya. Oh gitu. Apa yang udah didapat saya gitu kan? Ada yang dikumpulin enggak? Oh, kok lebih ini ya, suka beli sepatu, beli ini gitu kan? Iya. Ini saya kasih tahu nih cara ini rumapan. Jadi saya ingin, kok bisa nggak sisin 300 untuk ini? Setidaknya 300 dulu kalau nggak bisa sampai yang ini, supaya ada untuk nanti kau umur 55 sampai 75. Tapi saya masih ingin orang tua saya, jadi nah itulah kejadian saat ini, jangan sampai nanti kau membebani anakmu. Jadi dari sekarang sisihkan ya, iya nanti saya pikirkan dulu. Tapi artinya dia bilang gini, nanti kesini lagi tante sama teman-teman saya nanti yang ini saya ini. Tapi artinya gini, saya tidak melihat itu nanti mau jadi atau mau tidak. Setidaknya saya sudah menyampaikan apa yang ada di kemudian ini. Jadi ya dicocokin. Nah di situ anak muda yang baru kerja 3 tahun kan menyisihkan untuk sampai 500 ke atas mungkin berat. Jadi kan ada produk rumapan ini yang bisa kita edukasi ke mereka, setidaknya mengamankan dia saat umur 55 sampai 75 ada duit peganganmu yang bisa kau pakai untuk setidaknya dirimu sendiri, enggak menyusahkan anakmu gitu kan, anakmu biar berkembang sendiri nanti gitu. Jadi saat ke situ tidak niat buat prospek dia. Saya lagi prospek ada ponakan saya ajak ngopi situ. Kemudian sambil pas dikasih kopi sama ini sini dulu, karena ngelihat saya ngajarin ponakan saya itu kan, terus ini ngapain dipanggil dulu ya, mau denger nggak sini saya ajarin kalian langsung. Tuh teman-teman bisa ditiru tuh. Jadi kalau kami ini tidak bisa melihat ada kesempatan langsung set gitu, cepat masuknya, tapi dengan tetap lemah lembut, dengan tegas tapi lemah lembut dan tegas. Inilah dia, mincer dia. Biasanya ditambahin jenakan. Jadi jangan tertipu dengan tampilannya yang imut pada saat ngomong halus. Hati-hati Anda, habis itu bisa tanda tangan langsung. Ya, Kaminca pasti berikutnya akan menuju AB. Ya, kalau Tuhan mengizinkan, kita lanjut terus gitu kan. Gimana nih untuk ke AB? Ya ini Ya, lebih ke ini ya, maksudnya strateginya. Saya lebih ke ini ya. Sekarang dari kemarin kan membantu nasabah, sekarang saya pengen bantu teman-teman supaya dapat penghasilan lebih gitu kan. Ya merekrut, ketika merekrut kemudian ngasih contoh, lebih ke situ ya, ngasih contoh supaya rekrutan saya itu melihat saya, ya kan Din, halo Din, Dina lihat gitu. Dina di Semarang, Dina lagi di Semarang, jadi saya pengen Dina juga bisa mengikuti jejak, bisa keluar dari tempat yang sekarang gitu kan, karena itu cita-citanya. Jadi kita harus ngerti cita-cita yang kita rekrut ya. Kemudian Febri juga kalau melihat, ingat cita-citamu ya Feb. Febri, ada Febri? Jadi lebih ke merekrut, jadi membangun tim. Itu rata-rata
rata-rata yang direkrut apa tadi? Yang buat ini yang baru-baru ini keluarga? Enggak. Saya udah keluar dari harus keluar dari supaya lebih berkembang. Ini seperti kayak tadi Mas Dewa ya. Mas Dewa kalau memang tadi oke, bisa mengembangkan sampai ke Balikpapan. Jadi pasarnya bisa berbeda. Gitu kan. Kalau di sini kita bisa aja beririsan. Saya apalagi ini semua di Harapan Indah yang satu tim ini. Pas ngobrol sama ini, udah di prospek sama Ida Leni. Gitu kan. Nah, kalau Pak Dewa, Mas Dewa gitu. Kalau Pak Ketuaan ya Mas Najila, Mas Dewa bisa bikin di Balikpapan. Saingannya mungkin belum terlalu banyak, tapi orang yang hidup di sana banyak. Ya kan? Yang akan menikmati asuransi juga banyak. Kalau kita memang tahu peluangnya ya. Jadi iya. Jadi jangan ragu Mas. Nanti langsung Cina yang itu rekrut ya. Kami cek dari keluarga tuh dari awal nggak ada ini ya penolakan apa saat bergabung ke sini. Suami, anak penolakan. Gini loh, saya kerja nggak kerja kan juga berkeliaran. Jadi nggak ada bedanya, saya mau ngerjain prudensial, mau nggak ngerjain orang setiap hari keluar. Jadi justru lebih ini ya, maksudnya ada terarah. Kalau kemarin saya lebih sering ke ini, ke Alster. Alumni saya SMA, ketemu si Doni itu kan, terus ke teman-teman SMP, teman-teman ini, gitu-gitu aja, mondar-mandir teman kuliah, ketemu kakak kelas ya, Pak Agung kan, gitu. Nah, sama aja kan keluar. Nah, ini juga keluar. Tapi kali ini lebih menghasilkan. Iya, jadi sudah ada predikat gitu kan, agent prudensial. Jadi nggak nulis lagi pensiun. Kalau isi ini kan, isi data itu kan pensiunan, kayaknya tua banget gitu ya. Tapi kalau dibilang agent prudensial, lumayan, ada gelar. Suami mau ikut nggak ke sini? Ada rencana diajak nggak ke sini? Kalau dia saat ini sedang sibuk dengan dunianya, nggak apa-apa. Yang penting dia sibuk gitu. Yang penting dia sibuk sih. Nanti kalau dia nggak sibuk baru saya ajak. Gitu. Sepanjang masih punya kesibukan yang dia suka, yang dia minati ya, jangan diganggu gugat dulu gitu kan. Saya mengganggu gugat yang lain dulu. Kak Minca, gimana sih caranya kalau kan banyak yang muda-muda nih, masuknya awalnya gimana? Ke yang justru yang ini loh, yang pada ada yang keluarga baru atau mungkin yang kerja, yang masih kerja belum berkeluarga, untuk menawarkan kayak gitu. Saya lebih ini ya, maksudnya menceritakan kejadian, lebih ke storytelling rata-rata. Disesuaikan dengan kondisi yang saya temenin ngobrol. Ya kalau dia, salah satu contohnya nih, ini ada satu karyawan, terus dia belum married, umur 40-an, hidup sendiri gitu kan. Dan saya cuma bilang, kok hidup sendiri gini, nanti masa tuamu siapa yang mau bantuin gitu kan. Saat ini kok bantuin keluarga terus gitu kan. Pada saat nanti kau sudah umur kayak saya 55 atau 60 lah, siapa yang mau bantuin saya gitu kan. Nah sekarang tuh harus pikirkan dirimu sendiri dulu ya kan, coba bikin PSP. Poinnya masuk PSP. Jadi dia lumayan kan, kok masih berapa tahun lagi, 10 tahun, ini 5 tahun, 6 tahun udah beres, tapi kok nanti untuk umur sampai 20 tahun ke depan setidaknya biaya operasionalmu sudah ada dari situ. Nanti yang lainnya tinggal mau pakai investasi apa lagi, tinggal kok tambah-tambahin, artinya dia bisa sudah terpikirkan untuk nanti loh, kok nanti pas di usia di sana itu apa yang terjadi, lebih ke seperti itu. Jadi storytelling berdasarkan pengalaman ya kayak tadi ya. Jadi bisa ngasih bayangan, gambaran ke yang muda-muda gimana ke depannya nanti gitu. Oke, Kak Minca boleh nggak kasih apa namanya penguatan nih untuk kita di sini, baik agent maupun leader, untuk bisa tetap konsisten merekrut dan berproduksi.
merekrut prospek gimana sih menurut Kak Mince nih, kita boleh nggak di-share, dikasih sepatah dua patah kasih Sebetulnya ini ya untuk mau agent, mau leader, awalnya kita harus satu dulu, mencintai pekerjaan kita atau profesi kita gitu kan. Kalau kita udah cinta atau senang, ya mau orang ngomong apa ini tetap kita jalan gitu kan. Nah, masalah mau tujuannya apa tergantung masing-masing. Kita tujuannya mau lanjut menjadi apa kita yang bikin sendiri. Tapi awalnya adalah mencintai pekerjaan kita. Jadi pada saat saya di BCA pun mau 30 tahun saya kerja di situ, kalau ditanya dukanya apa, saya nggak tahu dukanya apa. Kan pertanyaannya selalu gitu kan ya, suka dukanya apa? Karena dukanya itu sering langsung udah hilang, nggak terpikir karena saya suka, gitu kan. biasa gitu ada generasi kasih. Nah jadi kalau ditanya suka gitu kan, kalau kita pas perpisahan suka dukanya apa? Yang saya ingat sukanya aja, karena saya memang mencintai pekerjaan itu. Kemudian sama juga dengan di sini, kalau ditanya bagaimana untuk leader dan agent, ya cintai dulu profesimu saat ini, baru kau akan berkelana kemanapun tidak ada rasa capek, ya kan? Cintai apa yang kau kerjakan. Yang kau kerjakan saat ini, jangan saat lalu ya, jangan dibandingkan lagi gitu. Jadi Move on dari yang iya, langsung yang saat ini aja. Kita ini sama itulah, kalau melihat di tempat saya itu ada tulisan Kodawari di Apa itu? handphone saya. Ya, artinya itu lebih ke arah ini ya. Tekun, maksudnya ya kerjakan aja. Ulet tekun, kerjakan aja sedikit demi sedikit. Tapi itu terus konsisten. Karena kita untuk konsisten itu agak susah ya. ya. Kadang ada bisik-bisik di sana kayaknya lebih hijau gitu kan. Pas kita ke sana ternyata udah kuning. Di sini yang hijau rugi kan? Iya enggak? Udah expired. Ternyata udah kuning pas kita ke sana karena perlu perjalanan ke sana. Yang kita tinggalin menghijau. Ya, jadi itulah kita harus cinta, kemudian juga konsisten, biarpun sedikit tapi kerjakan. Jangan sampai nggak dikerjakan nanti lupa. Buka Provos saja ID-nya lupa. ID sendiri kan gitu. Habis itu password lupa, ID password lupa. Anda nggak yang tersindir, saya nggak bermaksud sindir loh, itu pengalaman teman-teman. Memang ada yang lupa, saking nggak pernah buka. Ini cuma nabrak. Ya, jadi lebih ya teman-teman kita sama-sama lah, kalau sudah di sini ya fokuslah di sini, cintailah yang di sini, supaya kita kalau sebetulnya dibilang kacamata kuda ya perlu juga tuh kacamata kuda ya, supaya kita nggak kiri kanan dalam hal yang positif ya kacamata kuda. Tapi ada juga kacamata kuda yang negatif, lingkungannya seperti apa kita nggak peduli, itu nggak boleh ya. Jadi harus menempatkan pada porsinya. Makainya di saat yang tepat kacamatanya. Nah, motivasi buat yang lain. Motivasi untuk kita deh. Ya, untuk teman-teman semua ya, kita hidup di dunia ini ya, yang penting ada gunanya gitu ya. Jangan sampai kita udah pergi dari sini orang nggak ada ingat kita. Kan yang penting itu kan nama kita dikenang, udah itu aja. Dikenang dengan baik. Dikenang dengan baik. Kayak ada pepatahnya itu, ya kan? Coba apa pepatahnya? Jangan mati, meninggalkan daging. Terus harimau mati, meninggalkan belah. Manusia mati, meninggal nama dan proteksi asuransi. Jadi aku disisain ini nih, Nama dan UP. ujung-ujungnya ke UP lagi kan. Gitu. Jadi teman-teman yang sudah di industri ini ya semangat. Untuk Kok trending ya? Teman-teman kalau ada yang
yang mau tanya ke Kak Minca boleh loh. Iya. Sila. Iya. Ayo, teman-teman. Ayo, ayo. 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 Siapa namanya? Buleni. Buleni, nama saya Buleni. Ibu Leni. Halo Kak Mince. Halo Eda Leni. Perkenalkan nama saya Leni. Salam kenal ya Kak Mince. Tapi apa namanya? Mirori. Nah, nanti kalau saya kenceng kaget dia. Iya Kak Mince, saya sih apa ya? Walaupun kita cross line, tapi dengan pernyataan Kak Mince tadi, saya sih bangga ya. Artinya Eda Erika, ya pemate. Artinya Eda Erika di sini berhasil dan beruntung mendapatkan Kak Mince, ya kan? Nggak banyak orang yang punya prinsip seperti Kak Mince tadi, ya kan? Ngejalanin itu konsisten. Terus yang kedua, nggak langsung berpikir tentang komisi. Terus yang ketiga tadi, yang penting Kak Mince mengedukasi. Selebihnya itu nanti ada bonus dari Tuhan. Nah itu pun prinsip saya ketika saya waktu itu menjalankan ini. Walaupun kalau Kak Mince kan saat ini semua cukup ya, semua masih cukup karena ada si Ito masih kerja juga ya kan. Jadi kalau saya dulu karena dikejar-kejar kehidupan ya kan, jadi kayak udah kejar-kejar anjing gitu kan ya. Ngejalaninnya kita berbeda, tapi satu prinsip saya dulu ya udah dikerjain aja. Nanti kalau memang kita serius dan kita melakukannya konsisten pasti ada hasilnya. Jadi terus Kak Mince apa namanya? Mati hidup ya bro. Udah. Ya mati lagi. Iya, jadi semangat terus Kak Mince. Saya sih percaya kalau Kak Mince sepertinya terus pasti ada hasilnya itu. Pasti nanti jadi AB juga. Apalagi tadi waktu bilang apa? Kita beririsan, ya kan? Saya juga beririsan sama Ederika, tapi tetap jadi juga ya kan? Ya, terus tadi prinsipnya Kak Mince saya harus mengembangkan di luar dari harapan indah di balik papan di mana ya artinya luar biasa nih Kak Mince tua-tua keladi ya kan. Iya, bahwa dia punya apa ya, berarti dia bukan fixed mindset, ini namanya growth mindset ya. Jadi teman-teman semua di sini yang hadir kita harus punya growth mindset ya. Jadi jangan kita langsung gue siapa ya, gue siapa nih, gue juga bingung. Kalau saya prinsip saya dulu waktu ngejalanin ini termasuk loh. Kalau itu Julia terbisa, dia yang orang Dolok Sanggul, gue pasti bisa. Dolok Saribu Dolok. Gue yang lahiran di Jakarta juga gue pasti bisa gitu loh. Karena gue TK, SD, SMP, SMA, kuliah gue di sini gitu. Nah jadi teman-teman di sini semua yang lahirnya udah di Jakarta, kan kita semua nggak mungkin tiba-tiba langsung kuliah ya guys. Pasti ada teman TK, SD, SMP, ya kan semua pasti ada. Nah jadi semangat yuk ya, kita lihat Kak Mince aja nih. Saya baru dengar dari Erika bahwa Kak Mince ini prospek di Asta sampai jam 11 malam. Benar Kak Mince? Iya kemarin. Tuh, closing nggak Kak? Kan kita tidak langsung. Iya enggak, makanya aku cuma mau tanya, closing nggak? Waktu itu enggak. Belum. Terus dia bilang apa? Si Kak Mince tadi bilang bahwa yang penting saya mengedukasi. Buahnya itu enggak saat itu teman-teman. Buahnya itu nanti 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, tahun depan, 2 tahun lagi, gitu sih. Jadi thank you Kak Mince, dan ini juga mengingatkan saya di gereja kita banyak anak naposto. Habis ini saya mau udak-udak anak naposto. Makasih ya Kak. Thank you. Semangat Kak Mince. God bless. Ada lagi? Halo, selamat pagi Ibu. Ada yang mau ketanyain ya. Aku kan udah datang ke sini udah beberapa kali nih, Terus yang aku tangkap gitu ya, dengan melihat yang datang ke sini tuh ternyata udah punya background yang bagus, atau enggak ada keluarga terdekat yang emang udah terjun di sini gitu. Untuk aku yang pemula nih dengan Bu Ayu, aduh direkrut Bu Ayu kan ya, pertemuan yang sangat random gitu ya. Aku tuh kadang
kayak mikir kayak gini, aku bisa nggak ya kayak mereka, sedangkan mereka tuh udah ada providernya, kayak udah ada kayak misalnya ayahnya atau enggak ibunya gitu. Sedangkan aku di sini, walaupun emang leader aku sangat luar biasa ya, cuman cara aku untuk pede itunya gimana sih, cara nungguin itu tuh gimana gitu. Aku kadang overthinking sendiri kayak, bisa nggak ya, dia kan dari ayahnya, bisa nggak ya, dia kan dari, walaupun emang cara mereka prospek sendiri gitu, tapi cara nungguin biar bisa kok gitu gimana, karena aku sering overthinking sendiri gitu. Bisa nggak ya, bergelut dengan pikiran aku sendiri gitu. Siapa namanya tadi Mbak? Yulfa cantik ya kan, itu udah modal, itu udah satu modal. Artinya gini loh, ini kan masih pakai bahasa Indonesia kan di sini. Jadi sepanjang kita masih bisa komunikasi, pasti bisa. Karena ini lebih ke arah lebih ke komunikasi. Sepanjang komunikasi kita masih nyambung, itu akan bisa. Kecuali kita tiba-tiba ditaruh di misalnya ke Jepang, kita belum kuasai bahasanya. Untuk menyampaikan ini aja kan kita harus mikir dulu, asuransi itu bahasa Jepangnya apa ya, gitu kan. Tapi kalau ini kita masih sama-sama bahasa Indonesia, ya udah ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Sama, semua berawal dari komunikasi. Itu aja. Jadi pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Gitu. Selama masih yang ditemuin manusia juga berbahasa Indonesia, sikat Yulfa. Lagi? Ada lagi? Nah, Bu Mince, selamat ya. Karena apa? Karena menurut kita Bu Mince itu adalah satu role model buat orang yang mengatakan nggak mau tua, tapi bisa promosi loh. Itu hebat. Nah, ya karena boleh berbangga dikit. Karena di sini ada orang-orang muda yang baru tamat, baru apa gitu, belum ngapa-ngapain. Ya boleh berbangga dikit dong. Di dalam dunia karir juga sukses kok. Di dalam bisnis prudensial sukses juga. Nah, anak muda ini gimana? Nah, pertanyaannya cuma ngomong gini sih sebenarnya. Bu Mince, kalau seandainya Bu Mince dulu waktu muda baru tamat nih, terus bayangannya apa? Mengenal bisnis ini, tiba-tiba mengenal bisnis ini, terus gimana caranya? Apa respon dari Bu Mince? Kalau ini kan responnya semenjak udah lulus, udah pensiun. Nah ini ibaratkan Bu Mince nih, yang dibilang nggak mau dibilang tua, yang selalu muda terus. Tapi emang bener loh, di foto tadi pas di Bangkok itu, fotonya kan imut-imut banget loh. Bener, aku perhatiin tadi tuh. Ya ampun, lucu banget. Boleh cerita nggak sedikit kalau misalnya tiba-tiba waktu kuliah nemu bisnis ini, atau orang yang kayak Yulfa masih bingung, masih muda, lo kok gini-gini, aku juga bingung gitu. Nah Bu Mince kalau menemukan bisnis ini waktu muda, kayak usia-usia mereka itu kayak imut-imut gitu, nggak pede gitu atau apalah, gimana Bu Mince? Responnya gimana? kembali ke 30 tahun lalu. Ya itulah. Lebih ke untuk anak muda ya. Anak muda zaman sekarang ini terlalu banyak yang ingin dicapai, ya kan? Tapi jadi bingung mana yang lebih. Kan ada yang penting, tapi ada yang terpenting. Terpenting itu cuma satu, toh. Ya udah. Sekarang tentukan terpenting menurutmu apa? Ulfa apa? Yang terpenting menurut kamu apa? Kalau nggak tahu yang terpentingnya ya itu bingung gitu kan, bisa nggak ya ini nggak ya gitu. Tapi kalau kita tahu yang terpenting untuk saya saat ini adalah misalnya saya mau kuliah lagi untuk S2, perlu dana gitu kan, kerjakan. Karena kan sudah diinformasi di sini ada step-stepnya dan semua jelas, aturannya jelas. Tidak dibilang nanti sekarang 10, besok 12, besok 15 gitu enggak, tapi untuk produk ini dapatnya segini, untuk ini. Jadi tinggal kita aja tentukan, saya mau mencapai segini ya sudah kerjakan itu, fokus di satu titik. Nah, kasih waktu
misalnya 1 tahun saya tidak bisa apa-apa, ya harus pindah haluan gitu kan. Tapi jangan terus belum apa-apa pindah haluan, ya kan belum tahu. Nah, satu lagi Bu Mince, boleh sedikit nggak? Kan Bu Mince udah menjalaninya ini, yang semenjak misalnya jadi karyawan kan udah dijalanin, menjadi pebisnis ini awal ya. Biar ada gambaran buat orang-orang muda ini sebenarnya pengalaman apa sih sebenarnya yang di dalam bisnis di karyawan sebenarnya ada yang lebih unggul ternyata menjalankan bisnis ini. Kan pasti ada dong yang semenjak baru berapa tahun, 2 tahun ya, jalan 2 tahun lah nih ya. Tapi nikmatnya kalau Bu Mince tadi kan bilang dua-duanya nih nikmat. Karena menikmatin itu luar biasa sebenarnya kalau menurut aku. Karena biasanya orang yang masuk ke bisnis ini adalah di luaran sana nggak nikmat, sehingga dia mencari kenikmatan. Oh, di sini nikmat banget gitu kan. Nah, Bu Mince ada ini ya, biar ada gambaran buat orang muda, sehingga pikiran mereka nggak mencari yang korporat terus misalnya gitu, atau karyawan terus gitu. Boleh diceritain nggak? Ya, mungkin karena saya sudah ada di 2 tempat, jadi kan bisa membandingkan. Betul. Kalau untuk kita bekerja di satu korporasi atau di satu tempat atau perusahaan gitulah ya, jadi artinya kita harus sediakan waktu kita sesuai mereka. Misalnya dari jam 8 sampai jam 5 itu minimal. Kemudian kalau ada lebih dari itu ya kadang nggak sampai jam 5, lebih dari itu kan waktu kita untuk perusahaan. Terus kita waktu untuk kita baru malam atau besok paginya udah kesana. Jadi lebih, kalau kita bekerja di satu perusahaan itu kayaknya waktu untuk kita di rumah itu hanya untuk tidur. Kalau di Jakarta ya. Nah, itulah sebabnya pada saat bekerja di satu perusahaan ya kita membuat suasana kerja itu harus menyenangkan supaya kita tetap enjoy dengan pekerjaan kita. Itu tadi makanya saya cerita selama 30 tahun pun saya bekerja di perusahaan nikmat. Karena betul. Saya mengelola itu, mengelola perasaan sendiri, mengelola cara kerja saya sendiri. Nah, untuk teman-teman yang masih muda yang belum bekerja di satu perusahaan, itu gambarannya. Jadi waktunya terbatas untuk diri sendiri ya, waktunya lebih banyak untuk perusahaan. Nah, yang terkumpul pun ada takarannya. Jadi misalnya untuk level A dapatnya segini, untuk naik lagi harus berapa persen tahun depan gitu kan. Jadi kita bisa mengira-ngira sampai 20 tahun lagi aku dapatnya seberapa. Untuk mencapai posisi ini harus pensiun dulu yang sana gitu kan. Ya, jadi itu semua udah ada kayak tangganya itu udah kelihatan gitu kan. Udah baku. Tapi kalau kita di sini waktu kita yang ngatur, ya kan. Bisa bangun siang. Bukan lebih ke bangun siangnya. Jangan. Tetap harus bangun pagi. Ya kan? Karena rezeki itu di pagi hari. Liburan bisa kapan aja. Udara segar. Tapi lebih ke arah ini ya, kita bisa bekerja sambil liburan, bisa. Iya betul. Kayak saya kemarin yang closing itu PSP juga sambil di Bali ngobrol-ngobrol. Karena kita ngobrolnya bisa panjang, jadi kan ya yang ini ya gitu loh. Justru di bisnis ini lebih banyak ngobrolnya, maksudnya waktu senggangnya lebih banyak senggang tapi menghasilkan gitu loh. Intinya gitu ya. Kalau kita di kantor ngobrol kelamaan dipanggil kan. Iya benar. Ya enggak. Kalau di sini ngobrol panjang berarti minat gitu kan.